Saya baru ketemu Inafok kemarin, ya. Minggu ini di Indonesia ini bukan sekedar hanya pertandingan sepak bola untuk dunia dan Indonesia. Kita tahu bahwa kejuaraan dunia ini adalah event terbesar nomor 2 yang dimiliki FIFA. Di sinilah lahirnya bintang-bintang masa depan sepak bola dunia. Dan kalau kita lihat juga banyak sekali negara-negara yang ingin tampil di sini tetapi kesempatannya tidak besar. Dan ini juga membuktikan bahwa pemerataan sepak bola secara dunia nyata. Artinya banyak negara-negara yang tentu bukan menjadi negara supremasi sepak bola bisa masuk ke sini. Artinya apa? Mereka punya masa depan yang sama di sepak bola. Nah, tentu buat Indonesia apa? Saya rasa ini event kebangkitan sepak bola Indonesia. Karena ini adalah event terdekat setelah adanya pemilihan kepengurusan PSSI yang terbaru. Tugasnya sangat berat untuk memastikan event ini menjadi event yang terlaksana dengan baik. Kita sudah pernah membuktikan dengan segala keterbatasan waktu itu Asian Games kita bisa lakukan secara optimal. Nah, ini tinggal beberapa puluh hari lagi justru tantangannya di situ. Dan disinilah kenapa kita harus mendapat dukungan maksimal, tidak hanya dari media, dari masyarakat pencinta sepak bola, dari pemerintah, supaya apa? Dunia melihat Indonesia siap. Tentu lainnya bagaimana juga kita mengharapkan kebangkitan sepak bola kita secara menyeluruh. Prestasi tim nasional kita yang tentu pasti kita berharap semaksimal mungkin. Ya, karena itu kemarin saya juga ketemu Coach Sintayong untuk lihat mungkin nggak kita lolos 16 besar. Ya memang belum dijawab gitu. Tetapi itulah agenda kalau kita bisa memperlihatkan kita bisa lolos grup. Artinya apa? Kalau kita bisa lolos, artinya kita bisa sepak bola kita bangkit. Jangan ya karena musim hujan ini terbendung kabut terus ya, macet terus, enggak lah. Ada jalannya kalau kita sama-sama mau melakukan yang terbaik buat sepak bola Indonesia. Jadi dengan segala kerendahan hati saya minta dukungan penuh untuk PSSI, tidak hanya di penyelenggaraan, tetapi juga untuk supporting tim nasional. Dan kita bisa buktikan kita bisa melakukan sebaik-baiknya untuk nama bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kita melihat histori kalau ada event di Indonesia itu animunya luar biasa. Kita sebenarnya itu pertama kali melihat ini pada waktu SEA Games ya. Pertama kali digelar di Jakarta Palembang, itu pun juga berbeda sekali dengan SEA Games yang dilakukan negara lain. Jadi pada waktu kita begitu tahu Asian Games itu dilakukan di Jakarta, kita langsung tarik dan terbukti. Nah sekarang ini waktu FIFA melakukan bidding, FIFA ini memang standarnya adalah utamanya adalah FIFA yang di senior ya, tetapi setelah itu ada istilahnya itu ada FIFA event. Nah begitu kita melihat ada FIFA event, ternyata salah satunya adalah U20 ini akan diselenggarakan. Sebenarnya kalau nggak salah ini kan sudah tahun 2 tahun lalu kalau saya ya, karena pandemi terus ditunda. Nah jadi kita melihat ini suatu bonus yang value yang luar biasa tinggi nilainya. Jadi itu kenapa kita memberanikan diri kemarin untuk melakukan bidding dan kita bersyukur kita memenangkan bidding tersebut sehingga kita otomatis mendapatkan kesempatan membroadcast FIFA kemarin Qatar dan sekarang adalah upcoming yang ada di Indonesia. Saya baru ketemu Inafok kemarin, ya. Minggu ini LOC. Yang pasti dalam pertemuan pertama Inafok dan nantinya LOC pasti ada perubahan. Salah satunya pekerjaan yang tidak overlapping antara Inafok dan LOC. Seperti dulu KOI dan Inasgok. Nah ini kita baru petain. Ya, jadi mungkin 1-2 hari ini ada pengumuman siapa yang di Inafok, siapa yang di LOC. Ya. Dari situ baru kita data ulang
pendanaan-pendanaan mana yang di LOC, mana yang di INAVO. Yang pasti kita berdua menjadi satu, seperti waktu itu Inasgok dan KOI. Nah, kita ingin memastikan tadi event yang maksimal. Karena ini pertama kali Indonesia dapat, dan saya rasa kalau melihat track record Malaysia 23 tahun yang lalu, saya rasa buat kita mengadakan U20 mungkin 30-40 tahun lagi belum tentu ada lagi. Ya, tidak ada kenapa? Karena satu, memang jarang sekali negara itu mendapatkan 2 kali. Tapi yang nomor 2 yang paling penting, masa kita mengadakan U20 terus, kapan World Cup-nya? Ya, artinya apa? Persiapan U20 ini menjadi cikal bakal penting untuk penilaian kita siap nggak untuk World Cup. Nah, itulah kenapa keseimbangan antara penyelenggaraan dan prestasi tim nasional harus berjalan bersamaan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Komponen paling penting salah satunya supporter. Makanya tadi saya bilang supporter harus menjadi bagian justru yang pro tim nasional ketika mereka melambung ataupun tersungkur. Karena mereka nafasnya. Nah, ini yang saya minta, kita jangan sampai jatuh karena kerikil. Karena hal-hal kecil justru mimpi besar kita membangun sepak bola yang bersih berprestasi akhirnya tidak maksimal. Termasuk tadi, ketika U20-nya tidak maksimal, kapan lagi World Cup? Padahal kita sudah proses bidding World Cup. 2034 salah satunya misalnya pernah ada surat menyurat, saya juga baru baca. Ya, koordinasi kita dengan beberapa negara ASEAN untuk bidding. Tetapi juga bukan tidak mungkin setelah 2034 kita juga siapin bidding kita dengan formulasi lain. Kenapa? Ini semua juga dalam bidding-membidding ini ada proses. Ya, sehingga kita harus punya tadi track record dan standarisasi yang bisa diterima oleh dunia. Oke. Dengan harga lisensi yang paling mahal, ya, dan memang betul lebih banyak ruginya daripada untungnya itu, jadi itu tepat sekali. Nah, jadi tadi satu hal yang saya perlu koreksi, jadi kita tidak tiap World Cup ini, karena sebenarnya SCTV itu terakhir Mbak Sita 2006 ya kalau saya. Jadi udah 20 tahun lebih nih, nah, kita tidak mengambil karena salah satu faktor itu juga karena mahal sekali. Nah, kenapa kali ini kita memberanikan? Ada beberapa faktor. Satu faktor adalah SCM ini sekarang platform kami sudah lebih lengkap. Selain daripada TV, kita pun TV karena kita kemarin sudah masuk ke era digital, kami diperkenankan oleh peraturan pemerintah untuk menggunakan separuh kanal sehingga memungkinkan kita untuk meluncing channel baru, yaitu adalah Moji dan Mentari TV. Nah, terus kedua kita juga ada video, dan video sendiri pelanggannya juga udah beberapa juta pelanggan. Nah, sehingga dengan skala yang jauh lebih besar, kita lebih pede untuk berinvestasi terhadap investasi di World Cup tadi. Dan terbukti bahwa kami bisa untuk memanfaatkan World Cup ini kemarin, contoh untuk launching Moji dengan Mentari, mungkin kalau dengan cara yang biasa akan lebih lama dan lebih mahal. Nah, kita dengan mapping ya, jadi ada siaran di SCTV dan Indosiar, ternyata juga bisa tonton di Moji dan Mentari. Contoh misalnya seperti tiap kali ada billboard dan sebagainya muncul logo mereka itu. Nah, jadi ini kan suatu asosiasi yang sangat mahal karena asosiasi dengan World Cup. Dan itu ternyata terbukti kalau kita melihat sekarang audiensiar Mentari digabung dengan Moji itu sudah 10%. Jadi suatu growth yang luar biasa. Nah, demikian juga dengan video. Kita melihat bahwa video ini meskipun jumlah pelanggannya sudah nomor 1, tetapi namanya OTT, video streaming service ini kan masih relatif baru. Jadi kita memang masih dalam tahap untuk mencari pelanggan, dan kita harus membiasakan juga masyarakat Indonesia untuk mau melakukan pembayaran pelangganan. Nah, World Cup ini menjaring suatu animo yang luar biasa. Sebagai gambaran, kalau kita bandingkan dengan pelanggan Liga Inggris misalnya, itu sampai lebih dari 5 kali lipat jumlah pelanggannya. Nah, itu menunjukkan bahwa World Cup memang sesuatu yang beda, ya, suatu hal yang akan menjangkau masyarakat, bahkan yang biasanya nggak suka bola pun jadi nonton bola gara-gara World Cup. Jadi ini yang kita harapkan juga, sukses yang sama akan berlaku juga di Under 20, bahwa masyarakat Indonesia yang mungkin sehari-hari kurang begitu hobi dengan bola, tetapi karena animo daripada World Cup Under 20, mereka juga ingin untuk menonton World Cup ini. Oke, terima kasih.